Dan lanjut lagi masalah jurnal ilmiah. Contohnya saya membuat sebuah yang namanya jurnal ilmiah, jurnal ilmiah. Lalu eh, si jurnal ilmiah ini harus ada orang yang nge-review, harus ada istilahnya editornya, harus ada gitu. Itu sudah dibilang sebuah apa ya? Sebuah ketetapan lah, seperti itu. Jadi jurnal jurnal ilmiah ini adalah kumpulan karya ilmiah yang diterbitkan di setiap kurun waktu tertentu. Jadi ada momen-momen tertentu, ada event yang memfasilitasi para peneliti untuk memaparkan penelitiannya, gitu ya. Pemaparan penelitian ini bisa secara nasional, bisa secara internasional, gitu. Undana pernah membuat beberapa kali untuk masalah jurnal ilmiah, gitu ya. Jadi di situ kita mengumpulkan jurnal kita, terus kita dipersilahkan memaparkan apa isi penelitian kita. Nanti sudah dipersilahkan, nanti ada yang menanya, ada orang bertanya, ya. Pasti ada orang bertanya. Kita paparkan ke audiens, nanti audiens yang menanya masalah jurnal kita, atau audiens nanti bakal mereview hasil dari paparan kita, hasil dari penelitian yang kita paparkan, seperti itu ya. Jadi nanti setelah selesai, jurnal kita bakal dipublikasi secara nasional kalau memang itu event nasional, akan dipublikasi secara internasional kalau memang itu event yang internasional, seperti itu. Dan ini wajib untuk dosen-dosen itu wajib minimal dipublikasi secara nasional, seperti itu, event-event nasional. Sebelum publikasi, jurnal ini harus melewati proses review yang saya bilang tadi, untuk menyeleksi dan menentukan apakah sebuah paper atau makalah yang disubmit ke jurnal tersebut layak diterbitkan atau tidak. Nah, ini kegunaan untuk review tadi. Proses review dilakukan oleh satu atau beberapa pemeriksa yang juga merupakan ahli atau akademisi di bidang yang dikaji. Seperti itu. Bagaimana dengan skripsi, tesis, dan disertasi? Ini ada beberapa. Saya buat di tabelnya perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi. Yang pertama itu pasti jenjang. S1, S2, dan S3 skripsi, S2 untuk tesis, dan disertasi untuk S3. Permasalahan apa? Dapat diangkat dari pengalaman empirik dan tidak mendalam. Empirik ini bisa dibilang pengetahuan yang didapat dari kegiatan observasi atau ya, observasi atau dari sebuah percobaan, itu empirik. Sedangkan S2 ini diangkat dari pengalaman empirik juga dan teoretik dan bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Dan S3 ini lanjutannya lagi lebih mendalam lagi, kajian teoretik yang didukung fakta empirik bersifat sangat mendalam, lebih mendalam lagi, lebih dikulik lagi, lebih pelik lagi, seperti itu di S3 ini. Kemudian penulis, skripsi itu 60% pasti penulisnya, 4% pembimbing atau dosen yang membimbing, ya. Untuk tesis itu 80% lebih penulis dan 20% pembimbing, dan disertasi juga seperti itu. Tetap harus ada pembimbingnya, walaupun di disertasi hanya tinggal 10% lagi. Si pembimbingnya itu ikut campur dari sebuah penelitian, sedang dosennya sudah harus penulisnya. Pemaparan itu dominan deskriptif ya, bisa bilang deskriptif kan. Si pemapar itu lebih menggambarkan apa yang dikerjakan, dia mau mencari apa, dia menggambarkan ini hasilnya, seperti itu. Sedangkan di tesis itu ada analisisnya itu dia bicara tentang matematikanya juga, gitu. Makanya yang menggambarkan tadi dia bicara tentang matematikanya juga, gitu. Tentang analisis ini bisa bicara tentang
apa ya saya bilang, masalah-masalah yang belum terjawab gitu ya. Yang di disertasi ini pure kita bicara tentang analitis, bukan lagi tentang deskriptif, tapi tentang analisis, tentang matematika gitu, atau tentang statistik. Modal analisis ini di sini dikatakan itu rendah dan sedang analisisnya. Ini bisa dibilang tentang keakuratan ya. Kalau disertasi itu akuratnya sudah harus lebih tinggi lagi. Ini kita bicara tentang sampel juga gitu ya. Soal analisis. Kita bicara tentang jam terbang si analisisnya juga gitu. Untuk perumusan masalah di pendahuluan itu kalau di sini dikatakan 1 sampai 2 rumus masalah. Kalau tesis itu ada 3 rumus masalah. Kalau disertasi itu ada 3 rumusan masalah. Berarti ada 3 kesimpulan yang disampaikan. Oke, metode untuk uji statistik sama ini banyak ya, kompleks ya. Deskripsi itu biasanya memakai uji kualitatif atau uji deskriptif, uji statistik, matematik gitu ya. Nanti ini bisa dibaca sendiri. Tesis juga biasanya pakai uji kualitatif lanjut, ya. Regresi ganda atau korelasi ganda, gitu ya. Disertasi ini hampir sama dengan tesis, tapi dia mencari terobosan ya, terobosan dan teori baru di bidang ilmu pengetahuannya gitu. Itu biasanya disertasi ini memang disertasi ini memunculkan teori baru. Kalau di skripsi tesis kan tidak. Di skripsi ini kita harus mencari sebuah teori baru dalam ilmu bidang pengetahuan yang diterapkan gitu. Bidang pembimbing, kalau skripsi ya minimal magister atau S2 yang membimbing skripsi. Kalau tesis itu minimal doktor atau S3, dan magister yang berpengalaman, bisa magister tapi berpengalaman. Yang nomor yang disertasi ini minimal profesor dan doktor yang originalitas peneliti bisa dari replika peneliti orang lain, tempat dan kasusnya berbeda. Jadi kita bisa memiliki judul yang sama dengan kalian bisa memiliki judul yang sama skripsinya dengan teman yang lain, tapi membedakan itu tempatnya, tempat kasus yang berbeda. Gitu. Banyak orang berbicara tentang bagaimana tambang ini tentang lingkungan, mungkin lingkungan pertambangan, tapi tempatnya berbeda. Ada yang mungkin di Kalimantan, ada yang di Papua. Tesis ini dan disertasi mengutamakan originalitas, dan disertasi harus orisinal, harus dari pemikiran si orisinal, dari pemikiran si penulisnya. Penemu hal baru, jadi tidak harus tesisnya diutamakan, kalau disertasi diharuskan. Sebenarnya tadi ya, harus menemukan teori baru untuk disertasi. Publikasi hasil penelitian untuk internal dari kampus disarankan nasional. Gitu. Kalau tesis dipublikasi minimal nasional, kalau disertasi itu harus dipublikasi nasional dan internasional. Jumlah rujukan minimal 20, kalau tesis 40, kalau disertasi 60. Banyak ya rujukannya. Metode program statistik biasa digunakan, kalau skripsi biasa ya, manual juga bisa, Excel, SPSS juga bisa. Ini kalau disertasi bisa kualitatif lanjut, SPSS, review, ini macam jenis-jenis metode di program komputer juga ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih telah menyimak. Ya, itu saya dulu dari saya. Terima kasih.